Wastafel dapurmu penuh dengan air kotor. Kamu baru saja mencuci piring dan mencabut sumbat dari lubang pembuangan. Lihat bagaimana air membentuk corong dan semua potongan makanan masuk ke pusatnya. Ini adalah pusaran air kecil. Sekarang bayangkan bahwa ini bukan wastafel dapur, tapi laut dengan pusaran air selebar beberapa meter. Dan pusaran air itu tidak menarik potongan-potongan makanan, tapi sebuah perahu kecil. Dan kamu berada di perahu ini. Kamu melompat ke air dan mencoba berenang menjauh, tapi pusaran air itu lebih kuat darimu. Pusaran air itu menarikmu meski kamu berusaha berenang menjauh. Jadi, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah tenang. Ya, memang tidak mudah, sementara laut berusaha menelanmu. Tapi kalau tidak menyimpan kekuatan, kamu tidak akan bisa bertahan. Dan sekarang, ingatlah satu trik keselamatan diri. Jangan mencoba berenang ke arah yang berlawanan ketika arus dari pantai membawamu menjauh. Berenanglah ke samping. Dengan demikian, kamu akan keluar dari arus cepat atau lambat dan dapat berenang dengan aman ke pantai. Di dalam pusaran air, kamu pun harus bertindak serupa. Kamu harus berhenti berjuang dan berenanglah ke arah arus. Dengan begitu, kamu akan menghemat energi dan meningkatkan kecepatan. Tapi, jangan berenang terlalu dekat dengan pusat pusaran. Cobalah untuk menjauh dari pusaran di saat-saat terakhir dan kamu akan bisa keluar. Sekarang naiklah ke permukaan dan jauhi pusaran air itu. Bagus, kamu selamat. Kamu bersumpah untuk tidak berenang di laut lagi tanpa jaket pelampung. Tapi tentu saja, cara terbaik untuk melarikan diri dari pusaran air adalah dengan tidak terperangkap. Kalau kamu pergi berlayar di laut atau berkayak di muara sungai, cari tahu tentang seluk-beluk tempat-tempat ini. Mungkin saja tempat tersebut dipenuhi dengan perangkap air. Kamu berenang ke pantai dan memutuskan untuk mempelajari segala hal tentang pusaran air. Pusaran air terbentuk di wastafel atau bak mandi karena air mulai mengalir ke dalam lubang dan berputar. Tidak ada lubang pembuangan di laut, danau, sungai, atau samudra. Dan pusaran terbentuk karena tabrakan dua arus. Angin kencang hanya dapat menciptakan satu arus. Perbedaan suhu air dan kepadatannya dapat menciptakan arus lain. Selain itu, arus juga dapat disebabkan oleh pasang surut. Ini terjadi ketika gravitasi bulan memengaruhi air. Jadi, ketika dua arus yang mengalir ke arah berbeda bertemu, maka terjadilah pusaran. Dua aliran air berputar mengelilingi satu sama lain dan bergerak ke bawah dalam bentuk spiral, menciptakan ruang kosong di tengahnya. Sebagian besar pusaran air terlalu kecil dan tidak menimbulkan bahaya. Tapi jika kuat dan besar, pusaran air itu bisa saja menenggelamkan kapal. Pusaran air yang kuat seperti itu disebut maelstrom. Maelstrom biasanya terbentuk ketika dua arus bertabrakan di dekat waduk dan selat yang sempit. Maelstrom terbesar dan paling berbahaya di dunia terletak di Selat Saltstraumen di Norwegia Utara. Setiap 6 jam, pusaran air terbentuk di sana dengan diameter sekitar 10 meter dan kedalaman sekitar 5 meter. Dan bisa jadi beberapa pusaran air terbentuk bersamaan. Kapal-kapal yang berlayar melalui teluk ini mengikuti jadwal yang ketat supaya tidak tersedot ke dalam jebakan air. Pusaran air ini masuk ke dalam buku rekor dunia Guinness sebagai pusaran air terbesar di dunia. Namun, beberapa pusaran air memiliki ukuran ratusan kali lebih besar, tapi tidak terlihat. Panjang pusaran air raksasa di Samudra Arktik dapat mencapai 30 km. Kira-kira seukuran sebuah kota, dan pusaran air raksasa ini tidak terlihat. Untungnya, pusaran air ini tidak seberbahaya pusaran air yang terbentuk di Norwegia. Perairan Samudra Arktik dan Atlantik bercampur dan membentuk pusaran air yang tidak terlihat oleh satelit. Biasanya, para ilmuwan melihat pusaran air tersebut dengan bantuan pencitraan termal atau perubahan warna air. Ketika arus yang dipenuhi kehidupan laut bercampur dengan air tak bernyawa, arus air itu akan terlihat dari satelit. Namun, pusaran air raksasa yang baru ini terselubung di bawah lapisan air dengan suhu yang sama. Pusaran ini bersembunyi cukup dalam sehingga tidak terlihat oleh pencitraan termal satelit. Para ilmuwan berhasil menangkapnya dengan menggunakan pesawat layang. Kapal selam kecil tanpa pilot ini mengapung di bawah air dan merekam informasi tentang suhu dan kadar garam pada air.
Para ilmuwan menemukan bahwa pusaran air ini terbentuk karena tabrakan arus dingin dan hangat. Air hangat di sini kaya akan nutrisi, sementara air dingin hampir tidak bernyawa. Dengan demikian, arus hangat berbagi elemen-elemen yang berguna dan menyebarkannya secara merata ke seluruh wilayah lautan. Mengamati pusaran air yang tidak terlihat dapat membantu para ilmuwan mengungkap banyak detail tentang struktur ekosistem lautan. Pusaran tidak hanya ada di dalam air, tapi juga di luar angkasa. Vortex dari energi plasma matahari bisa beberapa kali lebih lebar daripada jari-jari planet kita. Namun, radiasi matahari ini tidak dapat menciptakan pusaran raksasa di bumi karena kita terlindungi oleh medan magnet. Angin matahari meluncur melewati atmosfer planet ini seperti angin di atas permukaan laut. Tapi, tetap saja ada sedikit energi yang mampu menembus perlindungan tersebut. Pusaran angin matahari menghasilkan gas yang dialiri listrik ke dalam medan magnet, menciptakan lubang-lubang yang dilalui plasma matahari saat melewati atmosfer. Jika pusaran air terjadi karena tabrakan arus yang berbeda, itu berarti kita bisa memprediksi kemunculannya. Tapi ada fenomena alam yang tidak dapat diprediksi di laut dan samudra yang menimbulkan bahaya bagi kapal kecil, kapal pesiar, kapal besar, dan anjungan minyak. Fenomena ini disebut gelombang raksasa. Yuk naik ke kapal pesiar dan berlayar ke lautan. Tidak peduli di lautan apa dan di mana tepatnya kamu berada, karena gelombang raksasa bisa muncul di mana saja. Badai kecil mulai datang dan kapalmu masih aman. Angin menimbulkan ombak kecil yang menghantam lambung kapal pesiarmu. Namun, di antara ombak ini, sebuah gelombang raksasa muncul beberapa kali lebih besar daripada yang lainnya. Gelombang ini bisa saja membalikkan kapalmu seperti sebuah kapal kertas. Tapi untungnya, ombak ini berlalu dan menyatu dengan laut. Gelombang tak terduga dengan kekuatan yang sangat besar ini dapat menghancurkan kapal-kapal besar dalam sekejap. Dan bencana seperti ini sudah sering terjadi. Para pelaut di seluruh dunia saling bercerita tentang gelombang raksasa yang muncul saat badai di laut yang tenang. Mereka menganggap gelombang seperti itu hanya dongeng, seperti legenda tentang Kraken dan Atlantis. Namun, pada akhir abad ke-20, manusia dapat menangkap fenomena laut ini dengan detektor laser yang dapat mengukur ukuran ombak. Pada tanggal 1 Januari 1995, sebuah gelombang raksasa menghantam sebuah stasiun minyak di laut utara Norwegia. Saat itu, terjadi badai dengan ombak besar berukuran sekitar 12 meter. Lalu terbentuklah ombak besar setinggi 26 meter. Dan pada hari itu, gelombang raksasa berubah dari dongeng menjadi kenyataan. Para peneliti memperkirakan bahwa fenomena alam ini dapat menghancurkan sekitar 22 kapal induk hanya dalam paruh kedua abad ke-20. Selain itu, para ilmuwan menemukan bahwa hanya 1 dari 10.000 gelombang yang merupakan gelombang raksasa. Dan setiap tahun, ketinggiannya bertambah 1%. Gelombang raksasa terbesar mencapai ketinggian 30 meter. Ini seperti bangunan 10 lantai. Raksasa ini dapat dengan mudah menghancurkan kapal terkuat dan terbesar sekalipun. Para ilmuwan tidak selalu mampu memprediksi kemunculannya dan masih belum mengetahui sifatnya. Sehingga, gelombang raksasa membuat lautan menjadi tempat yang jauh lebih berbahaya dari yang kita duga. Menurut salah satu versi, gelombang raksasa muncul karena angin kencang menciptakan ombak besar. Ketika dua ombak seperti itu saling bertabrakan, gelombang raksasa mungkin saja muncul. Teori lain mengatakan bahwa pusaran menciptakan gelombang raksasa. Pusaran ini terbentuk di sepanjang tepi arus laut dan terus mengalir secara terpisah, meningkatkan energi kinetik dan membentuk medan pusaran. Energi kinetik yang terkandung dalam medan ini dapat memperbesar gelombang dan meningkatkan kekuatannya. Namun, para ilmuwan juga mempelajari gelombang mikro dan cahaya untuk memahami fenomena ini dengan lebih baik. Ternyata, gelombang laut ini memiliki perilaku yang mirip dengan kedua fenomena alami tersebut. Para peneliti berharap mempelajari gelombang cahaya akan membantu memahami sifat gelombang raksasa.